Begitu aku minta tolong, aku minta sus tolong sus tolongin gitu kan. Terus tiba-tiba suster itu datang. Dia ngebenerin infusan aku. Jadi cairan infusan itu dibenerin sama dia. Terus aku sempet dielapin keringetnya sama dia. Cuma yang bikin aku takut susternya itu rambutnya panjang, jadi setengah begini aja. Di ujung genteng, gitu kan? Apa sih? Dia cuma apa sih? Lihat ya, perhatiin bener-bener ya, lihat itu apa. Dan mungkin sosok itu sadar kalau diperhatiin sama kita ya. Oke. Dia balikin mukanya, balik ke arah aku gitu kan. Dia terbang dan dia langsung ketawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang. Dan malam ini gue kedatangan seseorang yang bakal nyeritain kejadian horor ketika dia dirawat inap di salah satu rumah sakit yang ada di Bekasi. Dan dia banyak banget ngalamin kejadian-kejadian horor di sana ya. Jadi di sebelah gue udah ada Mbak Ika. Halo Mbak. Halo. Thank you Mbak udah datang ke sini nih buat nyeritain ini. Sama-sama. Ini kapan Mbak waktu itu sakit apa? Kok bisa masuk rumah sakit dan berapa hari gitu Mbak dirawatnya di sana? Kejadiannya akhir di tahun 2019. Akhir 2019 itu udah COVID belum sih? Belum COVID itu. Belum, sebelum COVID. Nah, kenapa aku bisa dirawat di rumah sakit? Mungkin aku karena telat makan, terus tiba-tiba habis jemput anak sekolah, aku pingsan di rumah. Oke. Tapi di rumah sakit pertama, aku cuma didiagnosa nggak parah lah sakitnya. Tapi akhirnya demam lagi, terus dipindahin ke rumah sakit kedua, dan dipindahin lagi dari rumah sakit kedua, dipindahin lagi ke rumah sakit ketiga. Akhirnya aku dirawat, dan disinilah aku mengalami kejadian-kejadian yang menurut aku banget. Di rumah sakit ketiga ini. Di rumah sakit jadi prosesnya panjang tuh. Panjang. Sebelum dirawat di rumah sakit ini sebenarnya udah oper-operan ya. Iya. Oke, dan itu berapa hari di sana dirawat? Di sana 2 hari aku masuk ke ruang ICU. ICU loh? Iya, masuk ruang ICU, terus 3 hari dirawat inap. Berarti ICU udah lumayan parah nih ya, iya. Waktu itu? Begitu masuk ke ruang IGD, langsung selang ICU. berapa jam doang, aku langsung masuk ke ruang ICU. Gila. Oke, dan di situ setiap hari ngalamin kejadian horor katanya nih. Aneh banget. Oke, ini ditahan dulu nih Mbak ya cerita. Jadi buat sahabat lonceng nih yang penasaran sama ceritanya Mbak Ika, wajib banget nonton video ini dari awal sampai habis, jangan ada yang di skip. Dan buat kalian yang belum subscribe Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe Lonceng Misteri biar gue makin semangat ngasih konten-konten horor lainnya sama kalian semua. Ya udah Mbak Ika, langsung kita mulai aja nih Mbak ya ceritanya. Kejadiannya waktu aku sakit ya, tahun 2019. Itu sebenarnya aku udah 3 kali ganti rumah sakit, 3 kali bolak-balik ke rumah sakit. Tapi yang kedua kalinya ini nggak diterima untuk dirawat inap. Oke. Yang pertama didiagnosa aku kena penyakit tipes. Nah, tapi ternyata bukan, gitu kan. Terus aku pindah lagi ke rumah sakit yang kedua, tidak terdetek penyakitnya apa. Tapi untungnya ada orang baik di rumah sakit yang kedua ini. Disuruhlah aku ke tempat rumah sakit yang ketiga, gitu kan. Nah, sampai di sana baru aku kedetek sakitnya aku tuh apa. Pas di rumah sakit ketiga ini, itu pengalaman yang paling
paling nggak bisa aku lupain sampai sekarang juga masih belum bisa aku lupain, dan aku juga aku berharap tidak akan pernah masuk lagi ke rumah sakit gitu. Dari awal aku masuk ke ruang IGD, di ruang IGD itu udah mulai ada gangguan. Jadi aku ketemu sama nenek-nenek di ruang IGD itu, gitu kan. Nenek-nenek itu pakai kursi roda sendirian. Dia jalan sendirian, nggak ada yang anter, pokoknya nggak ada yang nungguin gitu loh. Sempat aku tanya sama nenek-nenek itu kan, nenek sakit apa gitu. Tapi dia cuma berhenti pas di tempat tidur aku, terus dia jalan lagi. Dia jalan lagi, tapi dia putar kursi rodanya itu, mukanya itu nengok ke arah aku sampai keluar keluar pintu. Nah, ketahuannya kenapa aku jadi terkaget-kaget. Tiba-tiba ada perawat tuh sibuk gitu kan, keluarin seseorang dari ambulans. Ternyata tahu nggak yang dikeluarin itu siapa? Nenek-nenek itu. Oke. Nenek-nenek itu yang diburu-buru didorong pakai kasur itu kan, dipindahin di IGD di sebelah kasur aku. Padahal sebelumnya aku bilang sama suami aku kasihan sama nenek-nenek itu, dia ngedorong kursi rodanya sendiri. Nggak ada yang nemenin gitu kan. Tapi ternyata yang aku lihat nenek-nenek itu dengan pakaian yang tadi aku lihat di kursi roda itu. Dia masuk ruang IGD, ditaruh di sebelah Mbak Ika nih. Iya. Dan terus berarti kondisinya itu sakaratul maut. Oke. Itu pertama. Nah, tunggu berapa jam kemudian aku diperiksa sama dokter kan. Diperiksa sama dokter, tapi tiba-tiba sama dokter terus sama perawatnya dipasang-pasang lah semua tuh segala infusan kiri kananku, terus di kakiku, terus sama yang alat buat pipis. Tiba-tiba aku dimasukin ke ruang ICU. Masuk ICU ya? Masuk ICU. Nah, masuk ICU. Yang aku tahu setelah aku masuk ke ruangan ICU itu ruang ICU nggak ada siapa-siapa, nggak ada pasien. Berarti aku sendiri dong. Terus aku ditempatin paling pojok. Jadi deket jendela. Aku ditaruh di situ, dipindahin di situ, langsung dipasang alat detak jantung lah, segala apalah gitu kan. Nah, kondisi di situ aku belum dimasukin obat, cuma dipasang-pasang itu aja, infusan itu aja, tapi belum masuk obat karena katanya nanti masuk obatnya malam gitu. Ada visit dokter sekali lagi malam gitu. Intinya belum masuk obat tuh. Belum masuk obat, sudah. Dan ruangan ICU ini gimana nih? Mbak, boleh tahu nggak? Boleh digambarin nggak ruangan ICU ini kayak gimana? Jadi ruangan ICU itu pintunya cuma satu, ruangannya lumayan besar, tapi kedap. Jendela cuma jendela kecil satu yang di pojok deket kasur tempat aku ditempatin di situ. Ada berapa bed di situ? Kayak dia bentuknya L gitu kan? Letter L. Letter L gitu. Yang pertama 3, terus yang kesananya 3. Oke. Tapi kosong semua, kondisinya kosong semua. Aku lagi istirahat lah ya di situ ya. Udah mulai nggak bisa apa-apa lah ya. Aku udah pasang-pasang semua kan. Tiba-tiba aku ngerasain sendiri, aku ngobrol sendiri, ada seorang pasien bapak-bapak nih di ruang ICU itu. Ini kejadiannya berturut-turut nih jadinya. Ada bapak-bapak di situ, dia kayak kesakitan di sebelah bed aku. Nah, kita kan cuma dipisahin sama horden kan, nah gitu kan. Terus aku bukalah horden. Aku ngobrol sama bapak-bapak itu. Tapi nggak tahu kapan masuk ya bapak-bapak itu. Aku nggak tahu. Tiba-tiba melek udah ada bapak-bapak itu. Gitu. Terus udah gitu bapak-bapak itu kayak kesakitan. Kayak aku pikir lapar gitu loh. Dia kayak gitu kan. Terus aku bukalah hordeng. Aku bilang, "Bapak kenapa?" Aku bilang gitu kan. Nah, akhirnya bapak itu dengan tangannya yang diinfus itu dia duduk. Tadinya dia tiduran, dia duduk. Dia bilang sama aku, "Enggak, Neng. Bapak lapar." Dia bilang gitu kan. Wah,
ternyata feeling aku bener bapak lapar gitu kan. Nah kebetulan juga aku dapat jatah tadi yang dari dokter tadi, jatah dari rumah sakit kasih roti. Aku bilang, Pak, nih Pak, aku kasih roti, Bapak makan aja dulu, ganjel perutnya. Aku bilang gitu kan. Terus dia ketawa, nggak ketawa sih, kayak senyum gitu kan, cuma senyum. Tiba-tiba dari arah Nur Station kan deket tuh, kalau di ruang ICU kan meja untuk perawatnya itu kan deket ya. Itu ada perawat bilang gini, Ibu Ika ngapain? Tiba-tiba dia ngagetin kayak gitu kan aku. Terus enggak sus, aku bilang gitu kan. Enggak, Ibu Ika ngapain? Ibu ngasih roti ke siapa? Gitu kan? Nah, akhirnya aku bilang, enggak, aku pengen ngasih ke Bapak. Begitu aku lihat di sebelah itu enggak ada. Kosong. Padahal aku bilang, aku pengen kasih ke Bapak ini. Tapi ternyata nggak ada. Terus ibu maaf ya, tolong ya kerjasamanya. Ibu istirahat di sini, katanya jangan terlalu banyak pikiran, bla 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 segala macam. Suster bilang gitu kan. Aku bilang aku nggak halu sus, maksudnya mungkin pikiran suster itu aku halu kah atau apa gitu kan. Aku bilang aku nggak halu sus, bener kok, ini aku tadi sempet ngobrol sama bapak yang di sebelah ini. Masih kayak gimana ya, kekeh gitu loh, akunya kekeh gitu. Aku tadi tuh ngobrol sama bapak yang di sebelah ini gitu loh. Dia bapak ini kena penyakit jantung, terus dia kelaparan. Aku masih bilang gitu sama suster, masih nggak mau ngalah gitu. Terus kata susternya, yang mana sih Bu? Katanya, ini bapak-bapak. Nah, aku kasih tahu lah ciri-cirinya kan, bapak-bapak ini. Terus susternya cuma senyum aja, tapi langsung ya udah Bu, istirahat aja dulu. Udah tuh malam kan, masih hari itu juga tiba-tiba malam kan, udah malam, nggak tahu bagaimana tiba-tiba aku lagi tidur tuh aku kebangun, kondisi kebangun, terus pengen madep miring nih ceritanya ke arah jendela, karena kan aku kondisinya di pojok itu kan. Begitu aku madep miring ke arah jendela, aku ngelihat ada sosok perempuan di situ. Tapi kalau aku bilang perempuan itu tuh kayak cicak gitu. Iya, karena kan rumah sakit itu kan ruang ICU-nya itu kan di lantai 2. Nah, terus kondisinya itu pasti dinding-dinding semua dong. Iya kan? Dinding-dinding semua dan nggak ada pijakan gitu loh. Jadi perempuan itu yang aku lihat dia dengan tangannya yang kukunya panjang-panjang, terus mukanya hancur penuh darah, dia tuh nempel gitu. Iya, males banget. Di situ aku ketakutan gak karu-karuan, ya kan? Ketakutan, terus aku ngejerit kan, aku minta tolong sus, tolong gitu kan. Terus akhirnya bener aku ditolongin sama suster. Begitu aku minta tolong, aku minta sus tolongin gitu kan. Kondisinya hordeng itu kan ketutup. Bikin aku kaget lagi dong. Karena tiba-tiba hordeng itu tuh dibukanya itu kalau suster, mungkin kalau perawat-perawat yang lain agak nggak terlalu kenceng lah ya. Ini kayak dibuka srek gitu. Jadi dari ujung bentuk L gitu kan, srek. Terus aku tambah kayak gimana gitu kan, kasar ya. Kasar gitu kan. Terus tiba-tiba suster itu datang, nggak banyak omong sih memang suster itu nggak banyak omong, tapi dia baik. Dia ngebenerin infusan aku, jadi cairan infusan itu dibenerin sama dia. Terus aku sempet dielapin keringetnya sama dia. Cuma yang bikin aku takut, susternya itu ternyata pakai baju kayak suster zaman dulu yang terusan warna putih tuh, yang pakai topi warna putih itu, baju suster. Sedangkan perawat-perawat di situ semua seragamnya atas bawahan hijau. Terus susternya itu rambutnya panjang,
nggak dikuncir kah atau dijepit kah, nggak, jadi setengah begini aja, nutupin matanya, nutupin mukanya begini gitu kan. Tapi dia asli, dia baik banget menurut aku dia baik banget karena dia benerin infusan aku itu loh. Terus dia ngelapin itu, dia pesan sama aku, dia kasih pesan sama aku, dia bilang jangan lama-lama di sini, cepat sembuh gitu. Nah, yang bikin aku tambah takutnya lagi bukan karena susternya ini nolongin aku, nggak, maksudnya jadi kayak gimana ya? Tiba-tiba di balik hordeng yang tadi itu dibuka, dia menghilang. Hilangnya gimana? Udah langsung nggak tahu. Aku nggak ngelihat dia buka pintu ruang ICU. Aku nggak ngelihat dia pindah ke meja nurse station. Aku nggak ngeliat itu, tiba-tiba udah hilang. Ya, kayak sekedip mata langsung hilang, ngesep gitu. Iya. Dan pada saat itu berarti posisi Mbak Ika belum nyadar nih, apa udah nyadar? Nih suster seragamnya beda. Iya. Udah nyadar apa belum? Belum. Tadinya belum nyadar. Okay. Nyadar-nyadarnya ada pertolongan suster yang bener-bener suster nih. Akhirnya suster itu pakai seragam hijau-hijau itu dan rambutnya dijepit itu kan. Seragam rumah sakit ya. Seragam rumah sakit itu. Terus sempet aku bilang juga sama suster itu kan di ruang ICU, "Sus, tadi aku ditolongin." Sempet aku ngomong sama suster itu. Tapi suster itu langsung bilang, "Ya udah Bu, bersyukur aja, nggak apa-apa, istirahat aja." Tunggu, ini suster-suster di sana kayak udah biasa banget ya? Iya. Tiap ada laporan kayak gitu? Kayaknya kayak dia memang udah biasa aja kayak, gitu. Iya Bu, kayak iya, kayak itu aja. Tapi kelihatan, wajah nggak bisa dibohongin dong. Walaupun kita bicara kayak begitu, tapi kan wajahnya nggak bisa dibohongin dong. Gimana wajahnya? Kayak kaget gitu, susternya gitu, kaget gitu kan. Terus memang bener kayak ada yang ditutupin dari dia tuh bener. Tapi dia berusaha untuk oke lah gitu supaya mungkin pasiennya tuh kayak nggak takut gitu kan. Nah, aku sampai bilang sama susternya, "Sus, aku minta tolong, boleh nggak suami aku atau ibu aku yang jagain aku di sini malam ini aja, Sus." Terus, "Maaf Bu, ini ruang ICU gitu kan. Di sini ruangnya steril, tidak boleh ada orang sembarangan masuk gitu kan. Kalau memang ibu nggak keberatan, saya aja yang nemenin gitu." Akhirnya ditemenin sama suster itu malam itu. Itu malam pertama. Malam pertama aja dari ruangan IGD, satu malaman itu aku diganggu itu berturut-turut. Terus sampai besoknya akhirnya kan mau dipindahin nih malam kedua nih, ya kan, malam kedua udah nggak ada apa-apa. Dokternya visit malam, aku pengen pindahin kan, pengen dipindahin lah ya. Kata dokternya, "Bu, ini udah bisa ke ruangan inap." Oke. Oh ya sudah, akhirnya aku dipanggil lah, ibuku dipanggil, suamiku dipanggil, terus aku pengen didorong sama perawat gitu kan. Nah, di sini juga aku mengalami kejadian yang aneh, menurut aku banget aneh. Dan aku sendiri yang ngerasain dan aku dibilang halu sama keluarga aku. Oke. Begitu keluar dari ruangan ICU, baru buka pintu ruang ICU, aku pengen didorong gitu kan, pengen dibawa ke ruang rawat inap. Iya. Aku ngerasa kayak ada orang yang tidur di kasur aku. Jadi kayak aku ditindih gitu. Iya. Oh gila. Terus aku yang nggak bisa bergerak karena memang semuanya infusan kan. Aku juga takut kan, semuanya. Aku cuma bilang, aku berusaha untuk teriak tolong gitu loh, tapi nggak keluar sama sekali. Suaranya nggak bisa ya? Nggak bisa keluar. Terus tiba-tiba dari tidur gitu, sosok ini nih duduk. Dan tahu nggak, dia itu minumin air pipis yang ada di kayak plastik apa sih, penampung plastik itu kan? Itu tempatnya itu. Itu tuh kayak diminum sama dia. Sepanjang jalan keluar dari ruangan ICU sampai lorong pas pengen masuk ke ruang rawat inap. Dia duduk di bednya Mbak Ika ya? Iya, jadi duduk di kaki gitu. Jadi kaki aku tuh gak bisa bergerak sama sekali.
Sampai akhirnya di ruang rawat inap nih. Buka dong. Sepenglihatan aku di ruang rawat inap itu ada 6 kasur kan. Nah ada 6 kasur terus banyak orang. Ada pasien. Entah kayaknya 4 orangan deh, 4 orang gitu. Cuma aku dapet yang di pojok lagi nih. Deket jendela. Yang di ujung ruangan ya? Di ujung ruangan. Kan kita berhadap-hadapan kan. Kalau kelas 3 itu kan kita berhadap-hadapan ya. Itu aku di ujung dapetnya. Begitu di ujung, baru aku masuk dari pintu yang ruang rawat inap, gitu. Aku ngeliat nih di ventilasi AC. Jadi ini AC, nah, kayak ada jeda untuk colokannya kan. Di AC nih, terus ada sedikit gitu buat colokan. Berarti kan ada jeda sedikit gitu kan ya, ada bolong. Itu yang aku lihat dan aku pengen tahu itu apa sebenarnya. Itu ada mata merah. Jadi aku pikir itu tikus putih, tapi warna matanya merah. Tahu kan tikus putih yang kecil terus matanya warna kayak merah pink-pink gitu. Nah, aku pikir itu. Tapi kok di rumah sakit kok ada tikus gitu loh. Sampai aku bilang sama suamiku kan, ya tolong deh ya, lihat deh ya. Itu di selipan AC itu kok kayak ada yang ngeliatin aku, apa itu tikus? Aku bilang gitu kan. Suamiku tuh sampai naik ke bed gitu, sampai dilihat di selipan itu tuh gak ada apa-apa. Oke. Sampai ibu aku tuh bilang gini, kamu nih kalau lagi sakit tuh jangan berpikiran macem-macem, jangan aneh-aneh, gitu kan? Enggak kok Ma, nah, aku kan tipe orang yang gimana ya, keras gitu kan. Pokoknya kalau misalnya itu aku harus tahu bener apa enggak gitu loh. Dan aku jarang banget mau ngalah ya. Enggak kok Ma, itu beneran. Di situ tuh memang itu lagi ngeliatin aku bilang. Itu masih ada lagi ngeliatin aku bilang. Terus sampai aku punya pikiran, aku pengen lihat sendiri, tapi kondisinya di situ ada perawat. Ada perawat dan perawat itu bilang jangan, nggak bisa bergerak kan. Pokoknya nggak boleh banyak bergerak karena banyak infusan. Tapi aku tuh kepengen banget aku ngeliat gitu loh, apa itu yang mata merah itu berlangsung sampai malam. Itu berlangsung sampai malam, terus aku lihat lagi, udah tengah malam, aku sampai bilang gini sama suamiku, ya maaf ya, tolong deh ya, sambil ngaji ya, temenin aku tuh sambil ngaji ya. Aku sampai bilang kayak gitu sama suami aku. Terus biarin deh pasien-pasien yang di kiri kanannya, depan aku juga minta maaf aja kalau keberisikan gitu. Nah suami aku di situ mulai curiga lagi sama aku, apaan sih Mah? Pasien yang mana? Kamu tahu nggak? Ini pasien tuh sendirian. Kamu doang pasien, yang lain tuh nggak ada. Jadi kasur-kasur itu sebenarnya kosong. Oke, awal ada berapa orang tuh ngeliat? Ada 4 orang. Ada 4 orang awalnya. Nah, di situ aku masih dibilang halu juga. Dibilang halu juga. Enggak kok ya. Justru bahkan di sebelah aku tuh ada ibu-ibu. Aku bilang, itu ada ibu-ibu. Aku tunjuk dan memang bener ada ibu-ibu. Bener, aku bener yang keadaannya tuh ada ibu-ibu lagi tiduran sambil diinfus. Aku sampai kasih tahu itu ya, di sebelah aku itu tuh ada ibu-ibu. Kata suami aku nggak ada. Udah, ya udahlah. Suami aku tuh masih sabar banget inin aku. Sampai akhirnya dia tahu sendiri kenapa aku nggak halu. Begitu dia lagi ngaji, aku sambil bilang sama suamiku, ya maaf ya, tolong deh ya buka jendela, hordeng jendela. Aku bilang gitu kan. Nggak tahu kenapa malam itu kayaknya aku kepengen ngeliat ke arah luar. Nah, kamar aku itu kan, jadi kalau rumah sakitnya bentuknya L gitu kan. Jadi kalau dari sini ke tempat tidur aku yang di sini, berarti aku masih bisa ngelihat ujung genteng yang di sebelah sana. Oke, jadi kayak bangunannya L kan? Bangunannya L gini kan. Tapi di tengah-tengah rumah sakit itu ada pohon beringin. Begitu dibuka sama suamiku, mungkin suami aku juga ngelihat kali, tapi dia diam. Aku bilang, astagfirullahalazim, ayah, aku bilang gitu. Aku sampai teriak, ayah. Terus
kenapa sih gitu kan. Tapi dia dengan santainya, kenapa sih, ayah lihat ya di ujung genteng gitu kan. Apa sih, dia cuman apa sih, lihat ya, perhatiin bener-bener ya, lihat itu apa, itu tuh sosok perempuan itu, sosok kuntilanak itu yang mukanya kepeng itu lagi duduk sambil pegangin antena anti petir rumah sakit itu, dia goncang-goncang kaki, ngayun-ngayunin kaki. Ya gila. Terus mungkin suami aku lihat dan mungkin sosok itu sadar kalau diperhatiin sama kita ya. Oke. Dia balikin mukanya balik ke arah aku gitu kan. Terus tiba-tiba tau gak? Dia terbang dan dia langsung ketawa. Langsung itu hilang di pohon beringin itu tuh, Pak. Dia terbang dari ujung tuh ke pohon beringin. Terus suami aku langsung bilang, "Astagfirullahaladzim, iya mah, kamu nggak halu." Oke. "Kamu nggak halu." "Ya kan ya, udah ya tolong." Suami aku langsung lah baca ayat kursi segala macam gitu kan. "Tolongin ya," aku bilang gitu, "aku nggak halu kan ya." Jadi kayak minta pembelaan gitu kan. Udah. Terus akhirnya ya udah, ayah pengen ke Nur Station. Berarti kencang suara ketawa si kuntilanak ini ya? Kencang. Karena kan harusnya dalam ruangan agak kedap gitu kan? Itu kencang. Tapi hilangnya di pohon beringin itu. Nah, ya udah, ayah pengen ke Nur Station dulu deh, ya kan? Soalnya kan takut kenapa tekanan darah tinggi kah atau apa gitu kan. Udah, besoknya berarti udah hari yang kelima dong di rumah sakit nih. Udah hari yang kelima. Di ICU tadi berapa hari? Yang 2 hari di ICU. Terus begitu 2 hari ini aku dipindahin, berarti aku hari ketiga. Hari ketiga aku mengalami kejadian kayak begini. Berarti aku hari keempat nggak ada apa-apa. Hari keempat nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Oke. Masuk hari kelima. Hari kelima. Dan besoknya pengen pulang kan. Tapi tuh masih sore, masih jam besuk. Temenku datang ngebesuk. Karena mungkin aku udah solid banget kan tuh sama temenku kan. Aku bilang lah sama suamiku, ya udahlah ya, istirahat dulu deh ya. Gitu kan. Istirahat dulu, ayah boleh apa kek, ngerokok kek gitu di luar gitu kan, kasihan dia. Ya udah, ayah cari angin dulu deh. Gitu. Karena nggak ada yang nemenin aku nih selain suami aku doang. Ibu aku pergi pagi terus sorenya pulang gitu kan. Tiba-tiba ada teman aku, dia bilang gini, "Ya udah Kak, gue nemenin lu deh. Malam ini gue temenin lu, boleh gak?" Boleh banget. Nginep situ. Nginep. Nah, terus oke. Kita ngobrol. Aku akhirnya ceritain yang kejadian di ICU itu kan, yang kejadian sampai kemarinnya itu aku ceritain sama dia. Dia ngomong gini, "Ya udah sabar." Gitu. "Ya udah sabar." Terus "Bisi ya, gue ke kamar mandi." Dia bilang gitu kan. Tapi tahu nggak? Ternyata temen aku itu bukan yang ini. Temen aku tuh akhirnya baru keluar dari pintu baru masuk ke pintu ruangan. Dia tuh abis dari beli makan di bawah. Jadi aku kayak jadi ngeh, dibilang ngeh ya, aku sebetulnya ngeh, tapi kalau dibilang enggak ngeh, masa iya sih gitu kan. Pas aku bilang suami aku, "Turun deh ya ke bawah, cari angin dulu lah, beli makan apa mau ngerokok dulu silakan." Ternyata teman aku tuh ikut. Teman aku ikut, tapi aku nggak sadar. Nah, teman aku yang menyerupai teman aku nih, yang dia bilang, "Ya udah sabar, aku pengen ke kamar mandi dulu." Itu ternyata bukan dia ya? Bukan. Dan teman aku datang, begitu masuk, aku bilang, "Lu bukan di kamar mandi? Lu ke kamar mandi lama amat." Terus teman aku bilang, "Apaan sih? Orang gue baru dari bawah, gue baru beli minuman sama beli roti. Gue kan dari tadi kan sama laki lu turun ke bawah." Terus sampai malam itu masih ada teman aku juga, kita tidur nih. Tidur kan, tiba-tiba kan tengah malam
aku sakit perut gitu kan. Aku pengen pup, mungkin ini penyakit aku yang terakhir kali ya, gitu kan. Ya, bangun ya, aku pengen pup. Nah, udah kan. Terus suami aku bilang, ya udah, pup aja, tunggu, aku ambil pispot dulu, gitu kan. Nah, suami aku tuh ambil pispot di kamar mandi. Terus tiba-tiba aku tuh udah nggak tahu, blank gitu kan. Aku nggak sadar. Pokoknya aku nggak sadar entah apa yang terjadi gitu kan. Ketika suami aku ambil pispot itu, aku nggak sadar. Sadar-sadarnya baju aku tuh basah. Tapi nggak tahu kenapa, kata suamiku, ini versi suamiku ya. Aku turun dari bed, aku jalan, kondisi kiri kanan itu infusan, terus ada selang pipis juga, tangan juga diinfus juga pakai oksigen juga. Aku turun ke kamar mandi sendiri. Kamar mandi rumah sakit tuh ada ember, mungkin ember buat pasien kali ya, atau bagaimana aku juga nggak tahu. Aku duduk di ember itu dan aku bilang, enak ya, dingin di sini. Suster datang, aku diangkat, dan kata suami aku di situ ketawa-ketawa sendirian. Itu versi suami aku ya, versi suami aku yang ngomong ya. Terus aku dimarahin sama suster. Dibilang, Bu, kerjasama dong Bu, Ibu pengen sembuh kan, Ibu jangan beginilah. Ini kan semuanya kan lagi dipasangin selang-selang segala macem katanya. Infusan juga kan, bagaimana caranya Ibu bisa turun dari kasur, sedangkan infusan ini aja apa Ibu cabut, tapi ternyata emang nggak kecabut. Jadi aku tuh katanya bawa infusannya itu tuh aku bawa semua. Kalau orang-orang mungkin turun ada infusan bawa pakai tiangnya. Ya, gitu. Kalau ini enggak, dicabut ya. Aku cabut gitu, sampai alat-alat yang untuk pipisnya itu tuh sampai aku bawa katanya. Tuh aku duduk di ember yang ada isi airnya di kamar mandi dan sambil ketawa-ketawa. Gila. Tuh, teman aku sampai nangis-nangis kan. Sampai mungkin teman aku juga dia bisa maksudnya peka juga kan. Dia sampai ngomong gini, tolong jangan gangguin temen saya. Dia sampai ngomong kayak gitu. Itu udah, pokoknya suster, aku juga nggak tahu sih kondisinya kayak gimana. Suami aku yang cerita kayak gitu kan ke aku kan. Sadar-sadarnya semua baju tuh aku udah basah. Sedangkan aku tuh kan nggak bisa ganti baju kan, kondisi masih kayak gitu. Nah besoknya tuh pas pengen pulang, udah boleh pulang. Lepas infus, semua udah lepas infus, baru suami aku cerita kalau semalam itu kejadiannya tuh begitu. Oke. Udah kan sambil cerita itu akhirnya nungguin dari Nur Station ada informasi kalau suami aku dipanggil lah untuk urus-urus berkas kepulangan, pulangan ke rumah sakit. Pergilah tuh suami aku ke tempat Nur Station. Di sini deh aku akhirnya melambaikan tangan untuk terakhir kalinya sama si suster itu. Dan aku akhirnya tahu siapa sebenarnya suster itu. Oke. Nah, jadi aku sambil nungguin, udah lepas semua infusan, aku beres-beresin lah tuh ya kasur gitu. Tapi aku belum bisa turun dari tempat tidur. Nah, terus udah gitu, pintu di ruangan itu kan terbuka. Suster itu ngelambain tangan aku. Dia kasih senyum lah sama aku. Akhirnya aku cuma bilang, iya sus, terima kasih. Aku bilang gitu kan. Doain aku ya supaya aku nggak masuk ke rumah sakit lagi. Udah, tiba-tiba dia jalan. Dan yang aku tahu, akhirnya aku ngelihat keluar dari ruangan itu tembok. Jadi ruangan aku itu tuh paling terakhir. Dia ke arah sana, ke arah tembok itu gitu. Nah, aku bilang lah nih sama suster, udah sampai di ruangan Nur Station, aku bilang nih sama suster yang bener-bener suster nih, perawat yang bener-bener perawat situ. Aku bilang, sus, ya sebelum aku
keluar dari rumah sakit, aku mau ngucapin terima kasih nih gitu kan sama suster yang udah nolongin aku waktu lagi di ruang ICU gitu, sama suster yang waktu nolongin aku di ruang rawat inap. Yang mana? Kata susternya gitu kan. Yang mana? Yang mana? Aku sih nggak tahu siapa namanya, aku bilang. Cuma aku tahu ciri-cirinya. Aku sebutin lah tuh ciri-cirinya. Jadi susternya itu pakai baju suster warna putih, terus pakai topi, tapi rambutnya itu diurai nutupin sebelah wajahnya. Disitulah suster-suster pada kaget, sekaget-kagetnya. Dia bilang gini, ibu mau ketemu sama suster itu, mau ngucapin terima kasih. Iya, aku bilang gitu kan. Ibu tolong doain suster itu aja ya. Loh, emang kenapa? Itu memang suster karyawan di sini, suster di sini. Tapi suster itu beberapa bulan yang lalu dia meninggal karena ketabrak nggak jauh dari rumah sakit ini. Di situ langsung, yang bener, aku sampai nggak bisa ini lagi kan? Aku nggak tahu harus ngomong apa gitu, tapi suster itu tuh nyata, menurut aku tuh nyata nolongin aku, bener-bener yang ngasih nasihat aku gitu. Ternyata itu suster itu udah nggak ada, dan dia meninggal itu pada saat dia pulang dari kerja, pulang dari rumah sakit, dia ketabrakan di situ, nggak jauh dari rumah sakit ini. Pokoknya ada tikungan dekat pom bensin lah. Dan memang bajunya juga beda ya. Bajunya beda. Mungkin dia si suster-suster di sana pas Mbak ada nyebutin detail ininya nggak, kayak perawakannya gitu? Iya, karena memang kondisinya suster itu yang nutupin matanya itu kan, yang nutupin wajahnya sebelah itu, ternyata memang udah kejadian juga, nggak cuma aku yang mengalami kejadian kayak gitu. Jadi perawat di situ juga pernah didatengin sama sosok suster itu gitu loh. Terus sama ada pasien juga katanya. Tapi kenapa bisa beda ya bajunya? Ya. Aneh banget loh. Gitu. Dia jadi pakai kayak baju ada susah-susah zaman dulu jadi. Iya, kayak baju. Cuman perawakan dia. Nah, baik Kak. Nih mau balik ke nanya nih. Tadi tuh mungkin agak skip nih. Aku agak skip, agak lewat. Yang pas di momen Mbak Ika keluar ICU. Mau dipindahin ke inpatient tuh. Mau dipindahin ke ruang rawat inap. Kan ada yang ngindihin tuh cewek ya. Terus duduk dia. Nah, minum air kencing tuh. Air pipisku. Udah tuh aku keskip tuh. Mbak Ika ngeliat nggak proses dia hilangnya tuh gimana? Enggak ngeliat. Pokoknya Pokoknya tiba-tiba badan aku udah enak aja. Maksudnya udah bisa bergerak gitu. Jadi kayak rep-rep gitu ya? Iya, kayak rep-rep gitu. Baru tuh habis itu nggak lama sadar tuh. Sadar hilang. Tapi aku nggak tahu juga itu dia menghilangnya bagaimana. Aku juga nggak tahu. Pokoknya tiba-tiba enak aja badan aku, gitu. Enteng aja gitu kan. Kayak gila, rumah sakit nih. Emang. Dan kosong itu, bener-bener di inpatient itu kosong ya. Waktu habis dari ICU masuk, kan ada 4 orang tuh. Itu 4 orang yang Mbak lihat mereka lagi ngapain? Lagi tiduran aja. Bahkan yang ibu-ibu yang di sebelah aku itu, sampai aku bilang sama suami aku itu, dia lagi tiduran. Ada yang nungguin nggak? Biasanya kan nggak ada. Justru itu nggak ada yang nungguin. Nah, itu anehnya. Harusnya ada yang nungguin kan? Iya. Biasanya. Tapi kan pikiran aku, mungkin dia lagi cari makan kah yang nunggu. Tapi kok sepi juga. Nggak 4-4-nya juga cari makan. Iya juga sih. Pokoknya mungkin aku pikirnya tuh turun kali, yang lagi nunggu tuh turun kali gitu. Tapi pernah nge-searching ya di Google, dimanapun itu, di forum horor apa di mana, tentang cerita horor di rumah sakit itu? Karena memang setahu aku ya, rumah sakit itu emang agak serem sih.
Pernah nyari nggak? Enggak juga sih. Enggak juga. Enggak. Abis dari kejadian itu pun nggak pernah nyari tahu. Enggak sih. Ya nggak mau cari tahu juga lah ya. Iya mana-mana rata-rata rumah sakit ya serem sih. Iya, tapi nggak seserem itu mungkin kali. Atau mungkin nih Mbak ya, ini kan pasien nih biasanya. Ini kalau cerita pasien mah udah berapa Kak? Udah berapa? Kemarin ada ya? Ada satu. Cuman si Mbak ini, dia mah yang nungguin anaknya yang sakit. Anaknya yang sakit dia nungguin. Nah dia udah ngalamin kejadian horor. Nah ini Mbak Ika dia yang sakit. Nah terus kalau yang Bang si ini dia kerja di rumah sakit. Nah sebagai perawat cowok kan? Bukan perawat cowok, dia kerja di office-nya. Nah kita baru dapet perawat tuh satu. Ayo nih ada lagi nggak nih? Kali aja ada memang perawat rumah sakit yang kerja di rumah sakit yang di Bekasi aja, nggak usah jauh-jauh, bisa cerita ke sini gitu. Kali aja sama rumah sakitnya. Iya. Iya kan? Kali aja sama rumah sakitnya. Oh iya ini saya yang kerja di rumah sakitnya Mbak Ika. Cuman kita nggak nyebut rumah sakitnya kan. Nggak apa-apa. Oke Mbak Ika, ini mungkin pertanyaan terakhir nih Mbak di video kita kali ini. Sebelum masuk ke rumah sakit ini, emang udah pernah ngalamin kejadian horor apa ini yang pertama? Enggak, kalau kejadian horor itu mungkin karena aku sensitif ya. Jadi itu udah sering, cuma aku menganggap kalau itu biasa aja. Baru yang di rumah sakit ini aja yang aku ngerasa kayak serem banget gitu. Iya, aneh gitu. Ininya neror banget ya. Neror banget. Bener-bener nyerang gitu hantu-hantunya. Emang kalau hantu-hantu di Indo itu gitu Mbak. Apalagi kalau di rumah sakit agak tag dia, kalau di game tuh attacking. Bener-bener nyerang gitu hantu-hantunya. Emang kalau hantu-hantu di Indo itu gitu Mbak. Apalagi kalau di rumah sakit agak tag dia, kalau di game tuh attacking. Iya, wah hantu-hantu luar mah nggak ada apa-apanya. Di sini kan gitu hantunya serem. Hai sahabat lonceng yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa kalian tekan tombol like-nya. Kalau nggak suka ya udah ditekan aja tombol dislike-nya. Dan mau ngucapin banyak terima kasih sama Mbak Ika, Mbak. Thank you banget ya, udah nyeritain ini sama sahabat lonceng, terutama sama aku nih. Thank you banget. Semoga sehat-sehat terus. Amin. Jangan balik ke rumah sakit lagi, nggak enak. Ya. Siapa yang mau balik ke rumah sakit ya kan? Nggak ada. Semoga sehat terus Mbak Ika, dan penonton di rumah juga sehat terus. Amin. Yang pengen jadi narasumber juga datang langsung ke Studio Lonceng Misteri sama seperti Mbak Ika. Caranya gampang banget. Kalian bisa ke Instagram kita dulu di @loncengmisteri, di follow dulu Instagramnya, lalu klik link yang ada di bio Instagram kita itu ya. Akhir kata gue Gilang izin pamit, Mbak Ika juga izin pamit. Bye bye.